Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarissa Safira. Saya dari kelas 10 BR1. Di sini saya sebagai nomor absen 14. Di video ini saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya dibentuknya Verknigde Oostindische Compagnie atau yang lebih kita kenal adalah VOC. Sebelum membahas VOC, kita perlu tahu dulu bagaimana kondisi dunia saat itu. Pada abad ke-15 sampai ke-16, bangsa-bangsa Eropa sedang berlomba-lomba mencari daerah penghasil rempah-rempah. Kenapa sih rempah-rempah itu penting? Karena di Eropa rempah-rempah seperti cengkeh, pala, dan lada itu harganya sangat mahal. Selain itu, bumbu masakan rempah juga digunakan sebagai obat dan pengawet makanan. Jadi, dagangan rempah-rempah bisa menghasilkan keuntungan yang sangat besar. Nah, Nusantara atau Indonesia saat itu terkenal sebagai penghasil rempah-rempah terbaik di dunia, terutama di daerah Maluku yang bahkan dijuluki The Spice Islands atau Kepulauan Rempah-Rempah. Bangsa Eropa pertama yang datang ke Asia lewat jalur laut adalah Portugis. Setelah itu, Spanyol juga ikut berdagang rempah-rempah. Kedua negara ini lebih dulu menguasai jalur perdagangan di Asia, termasuk di wilayah Nusantara. Belanda yang melihat keuntungan besar dari perdagangan rempah-rempah tentu tidak mau ketinggalan. Pada abad ke-16, pedagang-pedagang Belanda mulai datang ke Nusantara untuk membeli rempah-rempah secara langsung. Tapi saat itu mereka datang secara terpisah melalui perusahaan-perusahaan kecil. Masalahnya, perusahaan-perusahaan Belanda ini malah saling bersaing satu sama lain. Mereka berebut membeli rempah-rempah di tempat yang sama. Akibatnya, harga menjadi tidak stabil dan keuntungan mereka justru berkurang. Persaingan ini membuat posisi Belanda jadi lebih lemah, apalagi harus menghadapi Portugis dan Spanyol yang sudah lebih kuat dulu. Karena itulah pemerintah Belanda akhirnya memutuskan untuk menyatukan semua perusahaan dagang tersebut menjadi satu organisasi besar agar lebih kuat tidak saling bersaing. Pada tahun 1602 dibentuknya Verknigde Oostindische Compagnie atau VOC. VOC itu bukan perusahaan biasa. Pemerintah Belanda memberikan hak istimewa yang sangat besar kepada VOC. VOC boleh memonopoli perdagangan di Asia. Artinya hanya VOC yang boleh berdagang atas nama Belanda. VOC juga boleh memiliki tentara sendiri, membuat perjanjian dengan raja-raja Nusantara, mencetak uang sendiri, bahkan menyatakan perang. Karena hak-hak istimewa tersebut, VOC menjadi sangat berkuasa, bahkan hampir sebuah negara. Tujuan utamanya dibentuknya VOC itu adalah memperkuat posisi Belanda dalam perdagangan rempah-rempah dan mengalahkan Portugis serta Spanyol. Dengan adanya organisasi besar, Belanda menjadi lebih kuat secara ekonomi dan militer. Namun, dalam praktiknya, VOC tidak hanya berdagang. VOC juga melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah, ikut campur dengan urusan kerajaan-kerajaan di Nusantara, dan menerapkan politik adu domba agar kerajaan-kerajaan tersebut saling bertentangan. Jadi dari sinilah awal mula kekuasaan Belanda semakin kuat di Indonesia. Keberadaan VOC menjadi salah satu awal terjadinya penjajahan Belanda yang berlangsung cukup lama di Nusantara. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.